Selamat datang di channelnya DKID di segmen The News atau Daily News episode yang kedua. Segmen yang berisikan tentang berita-berita teknologi dan berita populer lainnya. So, di video kali ini akan ada beberapa bocoran yang harus aku sampaikan ke kalian semua nih. Simak terus video ini, saya Shiva and let's get started. Berita pertama datang dari perusahaan teknologi multinasional yang berpusat di Cupertino, California. Apalagi kalau bukan perusahaan ternama Apple Inc. Kabarnya, iPhone 12 yang dijadwalkan meluncur pada September 2020 harus tertunda lantaran adanya virus corona nih. Padahal menurut rumor yang beredar, Apple akan memperkenalkan 4 model iPhone terbaru, yakni ada iPhone 12 dengan layar 5,4 inch, 2 kamera belakang, dan RAM 4GB. Dan model kedua ada iPhone 12 Plus dengan layar 6,1 inch, 2 kamera belakang, dan RAM 4GB. Sedangkan untuk iPhone 12 Pro terdapat layar 6,1 inch, 3 kamera belakang, 3D sensing, dan RAM 6GB. Nah, untuk iPhone 12 Pro Max dibekali dengan layar 6,7 inch, 3 kamera belakang, ada 3D sensing, dan RAM 6GB. Diperkirakan keempat model iPhone 12 series ini akan menggunakan panel OLED, notch yang lebih kecil, chipset terbaru A14 Bionic, serta dukungan 5G. Pasalnya, prosesor terbaru Apple ini dikabarkan memiliki kecepatan yang sama dengan prosesor Intel yang ada di MacBook Pro 15 inch yang diluncurkan pada tahun 2018 lalu. Dikutip dari tik.id, dukungan 5G ini dipercaya akan datang dari modem Snapdragon X55 dari Qualcomm. Pasti banyak kan dari kalian yang nanyain tentang kameranya. Siva kasih bocoran nih, pada iPhone 12 Pro dan iPhone 12 Pro Max akan ada sensor pemindai LiDAR atau Light Detection and Ranging yang fungsinya untuk penginderaan jarak jauh memindai kontur muka bumi. Waduh, bisa gitu ya? Menyenggol harga ponsel dari pihak Apple sendiri masih sangat merahasiakan. Kira-kira dengan spesifikasi yang overkill ini, iPhone 12 series akan dibanderol dengan harga berapa ya? Ayo coba tebak dan jawab di kolom komentar ya. Sini, Siva ingatkan sekali lagi nih. Handphone ini untuk kaum yang duitnya ready aja ya guys. Buat kaum yang mendang-mending, yuk lebih baik nabung aja dulu yuk. Kan pumpung perilisannya ditunda. Ups. Nah, berita kedua juga datang dari Apple nih. Setelah kita bahas smartphone dengan spesifikasi merinding dan membuat dompet kita kering, mari kita bergeser ke perangkat MacBook. Katanya, pada 2021 mendatang, Apple bakal jual laptop lebih murah namun performa makin ngebut daripada MacBook lain. Sebab di sini Apple menempatkan chipset berbasis ARM yang harganya 40 hingga 60% lebih murah dari chipset Intel yang biasanya dipakai di perangkat MacBook. Dikutip dari CNN Teknologi, peralihan MacBook ke chipset berbasis ARM ini disebut bakal menjadi langkah awal untuk menyingkirkan Intel dari produk-produk besutan Apple. Keputusan Apple untuk tidak lagi menggunakan chipset Intel sebenarnya sudah terdengar sejak 2012 lalu ya. Kayaknya Intel bakalan rugi besar karena kehilangan salah satu konsumen terbesarnya deh. Lanjut ke berita ketiga, datang dari Xiaomi yang baru saja meluncurkan handphone terbaru Mi 10 Yacht 5G yang diluncurkan pada 27 April lalu di Cina. Siapa sangka setelah merilis smartphone ini, Xiaomi memberikan experience untuk menjajal unboxing virtual yang bisa diakses semua orang lewat website yang telah tim DKID cantumkan pada description box. Nah, disarankan untuk melihat unboxing virtual di laptop atau PC untuk pengalaman yang lebih baik ya. Namun juga bisa kok dilihat melalui smartphone kalian. Smartphone ini hadir dengan 6 pilihan warna yang dapat memanjakan mata penggunanya, yakni blue, white, green, peach, dan black. Perangkat ini didukung dengan baterai berkapasitas 4160 mAh dan sudah mendukung fast charging 22,5 Watt. Untuk spesifikasinya, smartphone ini dibekali dengan Snapdragon 765G dengan dua kombinasi memori, yakni RAM 6GB mempunyai memori internal 64GB, kemudian untuk RAM 8GB mempunyai memori internal 256GB. Yang spesial dari smartphone ini, dikutip dari GSM Arena, Xiaomi Mi 10 Yacht dibekali dengan kamera periskop di bagian belakang. Berbekal dengan kamera telefoto 8MP dan lensa periskop, handphone ini memiliki kemampuan 5 kali optical zoom dan 50 kali hybrid zoom.
Sementara pada kamera lain beresolusi 48 megapiksel sebagai lensa utama, 8 megapiksel sebagai ultrawide, dan 2 megapiksel kamera makro. Adapun untuk kamera depan yang biasa kalian gunakan untuk selfie beresolusi 16 megapiksel. Baru dipastikan penjualan perdana akan dimulai pada 4 Mei 2020 dan belum ada informasi ketersediaan untuk pasar global. Sudah hadir di Tiongkok dengan estimasi biaya mulai dari 2.099 yuan atau sekitar 4,5 juta rupiah, kalian sudah bisa mendapatkan smartphone yang kekinian banget ini. Ya doain aja ya, semoga masuk ke Indonesia. Tapi kalau masuk ke Indonesia, kira-kira harganya jadi berapa sih? Tebak di kolom komentar ya. Di berita keempat datang dari Realme yang baru saja meluncurkan smartband perdananya guna mendukung penggunanya dalam memantau segala aktivitas maupun kondisi kesehatan melalui gelang pintar yang diberi nama Realme Band, dirilis pada 28 April 2020 di Indonesia. Dikutip dari teknologi.id, Realme Band mengusung layar berukuran 0,96 inch dengan 65.000 warna untuk menampilkan data berupa penunjuk waktu, langkah kaki, dan notifikasi lainnya. Fitur keren lainnya yang ditanamkan dalam produk ini adalah sensor denyut nadi, pengukur detak jantung, pemantauan kualitas tidur, hingga smart notification yang berguna meneruskan notifikasi dari berbagai macam aplikasi perpesanan dan media sosial. Selain itu, Realme Band juga memiliki fitur Idle Alert yang akan memberitahu penggunanya untuk bergerak jika sudah terlalu lama duduk. Cocok banget nih untuk pengingat buat kaum mageran. Ya kan? Buruan aja beli. Dan buat kalian yang suka beraktivitas di luar ruangan, nggak perlu khawatir karena Realme Band hadir dengan sertifikasi IP68 yang dapat terlindungi dari kotoran, debu, pasir, dan air nih sob. Untuk kapasitas baterainya 90 mAh. Kata Product Manager Realme Indonesia Felix Christian, daya tahan baterai bisa mencapai sekitar 6 hari jika menggunakan heart rate monitor. Kalau tidak menggunakan, bisa bertahan sampai 9 hari loh. Nah, pasti kalian bertanya-tanya kan, berapa sih harga Realme Band ini? Untuk harganya, Realme Band dijual dengan harga Rp399.000 dengan varian hitam dan hijau. Jadi tunggu apa lagi? Segera miliki gelang pintar ini ya sob. Berita kelima datang dari aplikasi logo hijau, apalagi kalau bukan WhatsApp, di mana mulai tanggal 29 April 2020, pengguna WhatsApp dapat melakukan panggilan video dengan 8 orang sekaligus. Untuk pengguna iPhone atau perangkat iOS bisa melakukan pembaruan lewat aplikasi Apple App Store, sedangkan untuk pengguna Android belum tersedia di Play Store dan harus mengunduh WhatsApp terbaru melalui tautan yang telah tim DKI dicantumkan di description box. Setelah mengupdate, cukup buka tab call pada bagian atas, kemudian pilih icon panggilan yang terletak di pojok kanan bawah. Setelah itu, pilih New Group Call dan pilih 7 rekan yang ingin dihubungi. Caranya sama persis kok, seperti telepon grup sebelumnya. Namun, ternyata nggak hanya aplikasi WhatsApp aja yang telah mengupdate fitur video call. Dikutip dari katadata.co.id, ada Google dan juga Facebook yang ingin saingi Zoom di tengah pandemi virus corona, di mana pengguna Google Meet dapat diakses 16 orang, sedangkan Facebook dapat menampung 50 orang dalam satu panggilan sekaligus. Karena bertambahnya pengguna setiap bulannya, Google Meet memperluas akses gratis ke beberapa fitur Meet selama wabah corona berlangsung. Nah, aplikasi alternatif pengganti Zoom menjadi berita terakhir dari 5 berita pilihan DKID. Semoga segmen ini dapat menambah wawasan kamu tentang dunia gadget, teknologi, dan berita populer lainnya. Saya Shiva and see you on the next video.